Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman hebat di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini mari kita bersama belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Jika sebelumnya kita telah menerima materi permintaan dan penawaran secara global, untuk kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini yang akan kita pelajari, mulai dari pengertian permintaan uang, teori permintaan uang, faktor yang mempengaruhi permintaan uang, pengertian penawaran uang, jenis uang yang beredar di masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Namun untuk kali ini kita hanya fokus pada permintaan uang saja. Kita akan kupas satu persatu mulai dari pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang secara tunai. Jadi pada dasarnya permintaan uang memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas atau uang tunai. Nah, di sini biasanya kebutuhan masyarakat akan uang tunai itu bisa diartikan sebagai kebutuhan masyarakat dalam bentuk cash. Kemudian di sini ada teori permintaan uang menurut Keynes. Menurut Keynes, teori permintaan uang yang pertama adalah motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah transaksi sehari-hari. Contohnya, jika kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash. Dan ini dikatakan sebagai transaksi jual beli, atau mungkin sering kita menyebutnya dengan transaksi tunai. Yang kedua, di sini ada motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Contohnya, misalnya kita menabung untuk keperluan di masa yang akan datang. Atau mungkin suatu saat, ya mohon maaf kalau misalnya sakit, itu sebenarnya kita tidak harapkan, tetapi dengan kita menabung, maka itu nanti uang tabungan kita akan sangat berguna pada saat ketika kita kurang beruntung atau sakit. Berikutnya, motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Misal, kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas naik. Disinilah yang dimaksud dengan spekulan. Selisih harga beli dan harga jual itu akan menghasilkan keuntungan. Nah, teori kuantitas yang diutarakan oleh kelompok klasik, di sini ada David Ricardo dan ada Irving Fisher. Menurut David Ricardo, kuat atau lemahnya uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya. Apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik hingga 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, maka otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Adapun menurut Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat dari perubahan akibat adanya jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama dengan naiknya harga barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari dua tokoh tersebut, teori permintaan uang dapat dinyatakan
bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan-perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang itu sama dengan naiknya harga. Pendapat tersebut dapat dinyatakan dalam rumus berikut. Di sini MV berbanding lurus dengan PT atau MV sama dengan PT, di mana M adalah money atau jumlah uang yang beredar, sedangkan V adalah velocity, kecepatan peredaran uang, P itu adalah price atau tingkat harga, kemudian T adalah transaction atau jumlah transaksi barang atau jasa. Nah, dari rumus MV sama dengan PT itu nanti bisa dikembangkan menjadi M sama dengan PT per V, atau P sama dengan MV per T, atau V sama dengan PT per M, dan T sama dengan MV per P. Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya di Surabaya jumlah uang yang beredar 25 juta dengan kecepatan peredaran 10 kali. Apabila harga barang di pasar Rp50.000 per unit, maka berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Jawabnya seperti ini. Diketahui M sama dengan 25 juta, sedangkan V 10 kali, P sama dengan Rp50.000. Ditanyakan adalah T. T ini tadi T sama dengan MV per P. Seperti ini. Kemudian T sama dengan 25 juta kali 10 dibagi 50.000, sehingga T sama dengan 5.000. Kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama adalah kekayaan masyarakat. Kekayaan masyarakat itu memang perannya luar biasa. Ketika kekayaan seseorang itu meningkat, maka jumlah permintaan uang juga ikut meningkat karena kebutuhan orang tersebut bertambah. Seperti bertambahnya biaya perawatan rumahnya karena rumahnya semakin mewah. Kemudian biaya kebersihan juga ikut naik. Biaya keamanan juga naik. Hal ini memicu kenaikan jumlah permintaan uang juga naik. Selanjutnya tingkat harga. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap uang juga ikut naik. Karena seseorang itu membutuhkan dana yang lebih untuk membayar kenaikan atas hasil barang tersebut. Contohnya, ketika puasa menjelang lebaran dan harga-harga sembako naik. Biasanya pada saat seperti itu, seseorang membutuhkan jumlah uang yang lebih banyak untuk membayar harga-harga barang yang naik. Pada saat tersebut, permintaan terhadap uang juga akan ikut naik. Tersedianya fasilitas kredit. Nah, di sini ketika fasilitas kredit itu dipermudah, bunganya diperendah, syarat-syaratnya dipermudah, maka seseorang tertarik untuk meminjam uang karena dia merasa mampu untuk mengembalikan. Sehingga ketika fasilitas kredit itu dipermudah, maka jumlah permintaan terhadap uang juga ikut naik. Sistem pembayaran yang berlaku. Nah, dengan dipermudahnya sistem pembayaran, misalnya ketika membeli sesuatu barang itu bisa menggunakan kartu kredit, atau kemudian dalam mengangsur ketika membeli menggunakan sistem kredit, angsurannya dipermudah, maka keputusan seseorang dalam melakukan pembelian itu semakin besar peluangnya. Nah, hal ini akan memicu peningkatan terhadap permintaan uang. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tidak pasti, maka dia cenderung akan mengurangi konsumsi atau bahkan menyeleksi tingkat konsumsinya, mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar tidak dibutuhkan.
Tetapi ketika pendapatan seseorang itu memiliki kepastian, maka biasanya permintaan uang itu akan naik. Misalnya ketika ada kabar bahwa THR itu akan cair, maka permintaan terhadap uang itu akan naik karena kebutuhan belanja akan dinaikkan, karena dia beranggapan bahwa pendapatannya akan naik dengan pasti di bulan atau minggu depan. Sementara itu, semoga yang disajikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Jaga kesehatan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.